Anda kembali dalam NTV Prime Dialog. Bu Akmal, tadi Ya, kita akan membahas terkait dengan Garuda Muda yang nantinya 5 hingga 6 tahun ini akan menjadi senior. betul. Dan tugas kita untuk menjaga Iya, agar tidak layu sebelum berkembang. betul. Jadi gimana caranya ini Bang, supaya Ya, bisa kejaga dan tidak layu? ya, sejauh ini kan problem di kita adalah ketika usia muda, usia 15 kita bagus, usia 16 bagus, usia 17 bagus, tapi setelah itu jenjang kompetisinya tidak ada. Nah, karena itu ke depan katanya PSSI akan membangun namanya Elite Pro Academy dalam bentuk kompetisi bukan turnamen. Karena pemain muda itu akan menjadi bagus kalau banyak jam terbang dan jam terbangnya itu didapatkan dari sebuah kompetisi yang berkualitas tentunya yang kompetitif. Jadi gini, saya teringat apa yang disampaikan oleh Michael Essien, mantan pemain Persib yang dulu pernah menjadi pemain Real Madrid, Chelsea, AC Milan di dunia. Ketika mereka juara Ghana, angkatan mereka juara U20, Michael Essien tuh kepada teman-temannya bilang di ruang ganti, kalau kita akan jadi generasi sukses bukan karena kita juara Piala Dunia U20 ketika itu, karena buat ini adalah piala ini adalah piala yang dalam bentuk proses ya, bukan pencapaian tertinggi. Kita akan sukses kalau kita semua bermain di Eropa. Nah, jadi sebenarnya inilah semangat yang ingin kita tunggu dari timnya Coach Nova Arianto. Barangkali dari tim ini kemudian ada pemain-pemain yang bagus yang bisa main di Eropa seperti Marcelino gitu kan, seperti Witan pernah mengalami itu semua, sehingga kemudian bakat mereka terasa. Bukan tidak ada, kemarin-kemarin ada angkatan Fahri Husaini, ada Bagus Kavi yang sempat main di Eropa, tapi cuma 1-2 orang kemudian sebentar hilang. Ini yang kemudian yang harus dibangun oleh federasi, karena saya tuh selalu meyakini bahwa tim nasional yang kuat akan lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Kalau pembinaannya tidak hebat, atau pembinaan hebat kompetisinya nggak sehat, nggak akan juga melahirkan pemain-pemain hebat kan. Kalau kompetisinya sehat tapi pembinaannya tidak berjalan, juga tidak melahirkan apa-apa. Jadi menurut saya dua ini yang menjadi PR PSSI di bawah Pak Erick Thohir. Ke depan pembinaan harus digalakkan. Bagaimanapun sukses lolos ke Piala Dunia bersama Coach Nova Arianto ini punya PR besar atau PR banyak yang harus dihadapi oleh PSSI ke depan. Bagaimana PSSI membangun kompetisi usia muda. Kalau bisa klub Liga 1 itu selain mereka bertanding di kompetisi, mereka juga tim sportingnya U17, U19, U20 juga bisa berkompetisi dalam waktu dan momen yang hampir sama, sehingga jam terbangnya banyak dan itu yang akan membuat tim kita bagus. Sekarang ini bisa dibilang timnya Nova Arianto Golden Generation-nya, angkatannya Zabi Goli dan kawan-kawan. Cuma permasalahannya apakah Golden Generation ini akan bertahan 5 tahun ke depan. Nah, itu PR-nya. Jadi Coach Nova selain sekarang dianggap sudah sukses membawa Indonesia lolos Piala Dunia, kunci kesuksesan berikutnya Coach Nova Arianto adalah membuat generasi yang ada di tim ini 5 tahun ke depan menjadi tumpuan utama tim nasional Indonesia. Baik, kita akan menyaksikan terlebih dahulu grafis tabel perempat Piala Asia berikut ini. Nah, Bung Akmal, ini adalah tabel perempat final U17. Ya, dari tabel ini ada cocok logi sebenarnya di tim ini dengan timnya Sintayong di Piala Asia, sama-sama Piala Asia. Ketika itu Piala Asia U23 ya, laga kunci di penyisihan grup katanya Coach Sintayong menang 1-0 melawan Australia, kemudian menang 4-1 melawan Yordania. Sekarang Coach Nova mirip, menang 1-0 melawan Korea Selatan, menang 4-1 melawan Yaman. Di penyisihan di babak perempat final waktu itu Indonesia menang lewat adu penalti melawan Korea Selatan. Ya, kita harapkan Coach Nova bisa melakukan itu semua sehingga kita bisa lolos ke semifinal dan bertemunya Uzbekistan. Nah, sama Piala Asia waktu itu Coach Sintayong U23 bertemunya di semifinal juga Uzbekistan. Semoga cocok logi ini gitu terjadi. Jadi kemudian orang semakin bisa mengidentikan bahwa Coach Nova ini Sintayongisme gitu kan. Orang yang kemudian banyak mendapatkan ilmu dari Sintayong yang sangat punya banyak penggemar di Indonesia saat ini. Sehingga cocok logi ini semoga bisa menjadi menjadi jejak bahwa kita ini bisa mengalahkan Korea Utara, minimal itu. Oke, Bung Angga, ini kan kita melihat, kita katakan Indonesia bisa menang dari Korea Utara. Berarti tandanya Uzbekistan sedang menunggu Indonesia. Lantas bagaimana dari supporter melihat ini? Kalau dari saya pribadi ya, mungkin saya tidak mewakili semua supporter, tapi kalau dari saya pribadi, kita fokus dulu ke pertandingan kali ini, karena seperti yang saya bilang, Korea Utara ini tim yang sangat kuat, dan mungkin juga Coach Nova dan timnya juga pengennya tuh anak-anak
fokus one game at a time. Gak usah terlalu jauh memikirkan Uzbekistan. Kalau misalkan kita bisa menang, baru nanti kita pikirkan. Kita punya waktu 3 hari untuk pikirkan pertandingan lawan Uzbekistan. Jadi dan saya juga pengennya supporter begitu fokus untuk pertandingan kali ini, biar maksimal di pertandingan kali ini, ngasih support. Anggap ini pertandingan terakhir, walaupun harapannya bukan pertandingan terakhir. Baik, Bung Akmal. Ya. Ini kan dari pelatih Korea Utara, Oh Tae-song sudah serwar. Mereka menyebut kami harus melemahkan keunggulan mereka yang terdiri pertahanan solid dan serangan mematikan. Itu artinya bahwa Indonesia sudah mulai terbaca oleh pelatih lawan. Analisa dari Bung Akmal sendiri seperti apa? Ya, saya pikir Oh Tae-song ini sudah belajar dari apa yang didapat Korea Selatan gitu kan. Ketika mereka diunggulkan tapi ternyata kalah dari Indonesia. Artinya Oh Tae-song belajar dari Korea Selatan dan mengingatkan kepada para pemainnya Korea Utara untuk tidak jumawa, untuk tidak merasa super power atau merasa lebih dari Indonesia, karena bagaimanapun sekarang di Piala Asia U17 Indonesia ini menjadi perhatian seluruh peserta Piala Asia, tim yang sangat mengejutkan, tim yang sangat potensial, tim yang sangat produktif, seperti tadi dikatakan lini belakangnya solid, serangan baliknya sangat luar biasa, transisi bermainnya juga sangat bagus. Artinya ketika pelatih dari Korea Utara sudah menyatakan itu menggambarkan bahwa mereka ada rasa gentar melawan Indonesia sejatinya. Dan ini yang harus dimanfaatkan oleh pemain kita. Kalau Korea Utara punya motivasi untuk bisa lolos ke semifinal, tentunya untuk berhadapan dengan Uzbekistan, kita harus punya motivasi 2 kali lipat dari Korea Utara untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir di pertandingan ini yang akan sangat menentukan adalah mental, dan kita berharap mental Zahabi Goli dan kawan-kawan itu semuanya keluar bahwa mereka yakin dan percaya bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan. Kalau kemudian sudah ada keyakinan untuk memenangkan pertandingan, saya pikir itu akan salah satu kunci kita untuk bisa mengalahkan Korea Utara. Tapi jika kita melihat dari rekap pertandingan yang sudah terlewati, dari Bung Akmal melihat mental dari para pemain ini seperti apa? Saya pikir mental sangat bagus ya. Kita lihat waktu kita bermain terakhir melawan Afghanistan. Kita dikurung habis oleh Afghanistan karena kita memainkan pemain pelapis. Kemudian di babak kedua kita masukkan beberapa pemain inti yang pada akhirnya kita bisa melakukan comeback yang sangat luar biasa. Tidak ada yang menyangka hanya dalam waktu 91 detik dengan berada di masa injury time kita bisa mencetak 2 gol lewat Fadli Alberto dan juga Zahabi Goli. Ini menggambarkan bahwa kita ini di injury time saja sudah sangat berbahaya. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu kunci ya. Bagaimana transisi dari bertahan ke menyerang kita sangat efektif sejauh ini. Bahkan Evandra Florasta saat ini masuk dalam daftar top scorer sementara di Piala Asia dengan 3 gol. Tadinya bersama dengan Alisep Aibek dari Uzbekistan, tapi karena semalam ketika Uzbekistan menang 3-1 melawan Uni Emirat Arab, dia cetak 2 gol. Sekarang top skorernya adalah bisa Aliyev itu dari Uzbekistan. Tapi penampilan di lini tengah dengan Evandra Florasta yang sangat bagus, kemudian Zahabi Goli yang sangat agresif bermainnya, begitu juga Fadli Alberto yang sangat mobile di lini tengah, menyisir dari sisi kanan. Saya pikir ini yang jadi diwaspadai oleh Korea Utara. Jadi menurut saya yang paling penting di pertandingan ini sama seperti apa yang dikatakan Bung Muhammad Erlangga tadi, fokus. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua adalah kita jangan inferior berhadapan dengan Korea Utara. Karena kelemahan paling akut dari bangsa Indonesia saat ini adalah kita selalu inferior ketika berhadapan sama orang asing. Nah, ketika kita tidak inferior, saya pikir siapapun bisa kita kalah. Baik, Bung Angga, bagaimanakah prediksi skor malam hari ini? Prediksi saya, harapan saya mudah-mudahan menang, tapi tipis ya, mungkin 1-0 atau bahkan ke extra time, bisa jadi adu penalti, tapi mungkin 1-0. Baik, terima kasih Muhammad Erlangga sebagai Ketua Fans Garuda di Arab Saudi. Terima kasih atas waktunya dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Bung Akmal, dari Bung Akmal sebagai pengamat bola, berapakah skor prediksi untuk Indonesia malam hari ini? Ya, kalau saya katakan tadi, saya tidak perlu banyak, kita menang 1-0 itu udah hasil yang sangat bagus. Tapi kalau cocok loginya dengan apa yang dilakukan Sintayong bersama tim nasional U23 gitu kan, dengan jumlah pertandingan atau yang dilakukan oleh
Sintayong pada tim nasional Piala Asia U23 hampir mirip dengan Coach Nova di Piala Asia U17, bisa jadi apa yang dikatakan oleh Bung Muhammad Erlangga ada benarnya juga. Perpanjangan waktu adu penalti, karena waktu itu kita perempat final perpanjangan waktu adu penalti melawan Korea Selatan dan kita menang, kita lolos ke semifinal berhadapan dengan Uzbekistan. Jadi kalau harapan saya menang 1-0, kalau tidak seperti apa yang dilakukan oleh apa yang diprediksi tadi oleh Bung Erlangga bisa jadi kenyataan. Tapi menurut saya adalah apapun hasil dari yang didapat oleh tim nasional U17 saat ini, kita harus berikan apresiasi. Anak-anak muda ini adalah potensi-potensi besar kita. Lolos ke perempat final sudah sebuah prestasi besar ya, apalagi kita mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia yang sekarang adalah tahap di mana kita berpikir jauh tentang sepak bola kita, karena nanti November juga kita akan tampil di Piala Dunia. Jadi tim ini harus benar-benar solid dan juga punya program yang jelas sehingga target besar ke depannya bisa kita capai. Yang penting STY gitu ya, selalu tetap yakin. Baik, pokoknya selalu tetap yakin Indonesia pasti juara, begitu ya, Bu Akmal. Dan pemirsa, dialog kita bersama dengan Bung Akmal Marhali sudah selesai. Tetaplah bersama kami di NTV Prime karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.